dulu saya pakai sikat mesti diangkat semua, dicuci paling enggak 6 bulan sekali. Tidak mengikuti rumus yang umum berlaku. Walaupun kita pakai RDF, kotoran halus pasti ada. Biasanya pakai catatan, lihat yang ini ada nggak, gitu cek. Ya. Setup kolam secara umum gimana filtrasinya kalau diceritakan? Oke, jadi kalau pengalaman yang dari kolam-kolam sebelumnya, yang paling butuh maintenance itu kan filter mekanik. Jadi dulu saya pakai sikat mesti diangkat semua, dicuci paling enggak 6 bulan sekali itu, dan itu kotoran banyak banget. Kalau untuk yang kolam baru ini dari awal kita saya udah mikir kemungkinan pakai rotary drum filter. Itu kan dia otomatis kotoran-kotoran itu yang kasar tersaring dan langsung dibuang. Oke. Ya, dan saya lihat ini pakai RDF-nya tandem. Ya, karena kebetulan saya orang IT kan. RDF ini kan bukan barang simple, banyak mekanismenya gitu. Iya. Jadi pasti kan ada umurnya. Dan kalau barang ada umurnya sebaiknya punya backup. Jadi kalau mati satu masih ada satu hidup. Oke. Kalau enggak sirkulasi mati sama sekali, gawat. Ya. Gitu. Pantas saja si Doi ini senang banget mencari referensi, mencari kajian-kajian ilmiah orang IT. Oke, jadi RDF-nya tandem. Ya, RDF double, terus masuk ke bak Sebentar, UV. itu double itu dia berjalan secara serial atau dia paralel? Paralel ya? Paralel. Oke, kapasitas total dua-duanya berapa? Masing-masing 30 ton per jam. Oke, 30 ton per Dari jam. total Oke. 60. Ya. Oke, setelah dari RDF, Masuk ke bak UV, terus dari UV disedot langsung ke baki shower. jadi untuk UV light-nya sendiri dia ada satu bak khusus ya, setelah RDF, kemudian dari UV baru masuk ke baki shower. Ya. Oke, ceritakan tentang baki showernya. Jadi kalau kita ngobrol sama suhu-suhu master-master yang bikin kolam, sebenarnya pasti nggak ada yang mau bikinin kolam kayak saya. Pasti semua bilang 30% volume kolam harus buat chamber. Ya. Nah, untuk kolam ini kan saya rencana mau puspakan. Ya, saya merasa baki shower itu lebih efisien dalam hal proses nitrifikasi karena oksigennya banyak gitu kan. Betul. Jadi jumlah volume untuk filter media yang dibutuhkan nggak harus masif. Nah, tapi menurut saya kemudian kalau kita mau puspakan harus pakai media yang surface areanya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa pakai biofore. Apalagi kapasitasnya ini cuma less than 1% dari volume kolam nih. Berapa persen dari volume kolam? Kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Jadi bakinya sendiri itu kurang dari 1% dari volume kolam. Ini catatan dulu. Terus kemudian area untuk RDF sama UV itu kurang lebih berapa persen dari volume kolam? Ada. RDF-nya lumayan gede, ini 1,5 kali 1,5 meter satu bak, ada 2 bak. Itu tembus sampai ke bawah. Karena sebenarnya yang bak UV ini, walaupun kita pakai RDF, kotoran halus pasti ada tuh. Jadi bawahnya kita bikin lebih dalam dari kolam supaya pasti nanti mengumpul di situ bisa di-flush. Oke. Gitu, bisa di-flush. Jadi yang ini ada pengendapan sedikit tuh, walaupun nggak fungsi utama ya. Iya. Jadi ini kurang lebih 1,5 kali 1,5 2 bak yang habisin cukup banyak juga. Dan kurang lebih ini ada sekitar 5%-an luas kolam kali ya kalau dilihat. Ya. 5%-an dari luas kolam. Ya. Nah, kalau volume ini panjang 5 meter, lebar 90 cm, tinggi kurang lebih semeteran. Nah, semeteran, tapi nggak kepake semua buat media karena harus ada tatakan lah, pipa gitu kan. Jadi jumlah medianya paling 2 kubik. 2 kubik ya, medianya. Oke. Ini volume kolam 180 ton, jadi ya 1% lah kurang lebih ya. Volume media biologinya. Tapi media biologinya kita pakai media biologinya emang yang teknologi baru. Jadi surface area aja 10.000 kalinya biobol. Ya. Berarti kalau boleh saya bilang sebenarnya secara total area yang dipergunakan untuk filtrasi kurang dari 10% ya. Ya, sejauh kita itu paham bagaimana mekanisme kerja, cara kerjanya bagaimana, efisiensi kerjanya seperti apa, kita bisa kok mendesain kolam tidak mengikuti rumus yang umum berlaku gitu ya. Seperti ada di salah satu video juga sih sebenarnya saya bilang bahwa kalau di Eropa kan kecenderungannya cuma 15%, 10% area untuk filtrasi. Kayak begitu. Cuman memang mereka tidak menuntut clarity. Sementara kalau di kita rata-rata memang benar-benar menginginkan kolam koi itu kan kayak pabrik kayak pabrik minuman.
Kalau nggak bening celing nggak mau, dan sebenarnya itu yang membuat menjadi kurang efisien sebenarnya itu juga sih. Betul. Kayak gitu. Kolamnya sudah kita bicarakan dan sangat menarik sekali kolamnya karena semuanya dihitung. Ya, oleh sebab itu hasilnya juga seperti Anda lihat sendiri kolamnya berjalan. Jadi udah berapa tahun kolam ini punya? Pertama kali isi air bulan April tahun lalu. Nanti baginya kita lihat juga ya, Boleh. bagiannya seperti apa gitu. Biar teman-teman juga bisa belajar ya. Coba. Oke, sebenarnya sih desainnya super simple. Cuman kalkulasi flow air, pipa, media berapa banyak, surface areanya itu yang susah sebenarnya. Oke. Tapi kalau udah jadi sebenarnya mekanisme sangat simple. Jadi kita ada 3 bottom drain, 2 di kolam yang dalam, 1 di kolam yang cetek. Oke. Ya, yang which is nyambung. Ada 3 bottom drain, 4 skimmer di pojok-pojok. Semuanya masuk ke RDF. RDF dulu. Oke. Dari RDF masuk ke bak UV. UV. Nah, udah simple aja. Dari bak UV disedot sama 2 pompa langsung ke baki shower. Di baki shower dikasih pipa panjang, diborin aja, di shower aja langsung ke bawah. Oke. Media bawahnya ada bak penampung. Bak penampung, which is kita pakai buat bak pembesaran, tosai. Ya kan? Nah, dari multifungsi itu ya. Ya. Nah, dari bak penampung itu ada 2 pipa untuk dorong ke tengah-tengah kolam yang dalam supaya nanti di kolam dalam itu terjadi arus berputar. Oke. Ya. Oke, biar merata airnya ya. Betul. Nah, terus kan pasti bak itu kan ada luberan. Jadi luberannya kita bikin pancuran sedikit sekaligus buat hiasan. Ya, ada overflow-nya juga gitu ya. Oke. Jadi as simple as that. Oke. In total sebenarnya volume kolam ini berapa? Kurang lebih sama bak-baknya semua, saya kan hitung pakai meteran air 180 ton. 180 ton ya total. Oke. Nggak kecil ya, 180 ton. Dan membuat kolam 180 ton. Space untuk filternya kurang dari 10%. Saya kira 6%-an ya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih 6%-an. Kurang lebih. Ya. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Sekarang tentang koi deh, kita bicara tentang koinya. Siap. Favoritnya apa sih? Favorit saya kondisi karasi. Kondisi karasi. Oke. Ada berapa ekor yang di kolam gede ini karasinya ya? Di kolam gede ini kondisinya ada 2. Ada 1 yang sisik, 1 doitsu. Yang kondisi karasi di sini. Oke. Ada 3 karasi lain tapi bukan kondisi. Oke. Di sini. Yang di kolam di bak itu pembesaran 3 bulan lalu kita beli 10 sentian terus begini. Oke. Terus 10 senti dalam waktu 3 bulan sekarang jadi berapa? 3 bulan. Kayaknya sekitar 40-an. 40-an senti. Paling gede 42. 10 cm jadi 40 cm dalam waktu 3 bulan. Ya. Berapa ekor tuh? 10 ekor. 10 ekor sekaligus ke sini. Ya, Oke, luar biasa. Rahasianya apa? Mungkin growth rate yang cepat ini juga orang pada penasaran gimana sih biar cepat tumbuh gitu. Ya, resepnya paling utama sebenarnya ini. Rasio antara jumlah ikan dengan volume air itu pasti nomor 1. Oke, jadi kepadatan populasi penting ya. Oke. Karena kalau misalnya makin padat sebenarnya airnya makin gampang berubah parameternya. Rusak lah. Ya. Gampangnya rusak. Ya, Oke. sedangkan ikan itu untuk growth perlu stabil. Nah, sebenarnya ada 3. 1 genetik ikan, 1 sebenarnya air, 2 genetik ikan, 3 makan. Makannya ya 10-12 kali sehari tiap jam. 10-12 kali. Ya, kalau mau coba silahkan, tapi nggak harus juga sih ya. Kan terserah lah masing-masing ininya sendiri-sendiri. Ya, sebaiknya dicoba karena kan ikannya beda, kolamnya beda. Kan kalau pakan makin banyak kapasitas filternya mampu nggak? Kalau misalnya nggak mampu ya parameter air rusak. Gitu. Rusak, malah jadi bumerang kan ya? Bumerang, mati nanti ikan. Ya, oke. Oh ya, ini namanya Blacky ini. Kita lagi ngobrol, dia nggak mau tinggal. Ngikut dia. Oke. Sit down. Gini gua pangku deh. Ya. Tapi behave ya. Oke, total berapa ekor di kolam gede?
Di kolam gede ini 30-an ekor, tapi saya nggak lupa nggak ingat berapa persisnya, 31 atau 32. Kayak saya nggak hafal Iya. jumlah ekornya berapa, cuman kira-kira. Iya. Cuman kalau nggak ada satu, tahu kita. Tahu ya, karena Iya kan? kita biasa ngecekin nih kan, yang ini ada nggak, ini ada nggak. Tapi Iya, saya iya, pakai iya, catatan, jadi saya nggak ingat. Biasanya pakai catatan, lihat yang ini ada nggak, gitu cek. Iya, 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 iya. Kujakunya keren-keren. Kujakunya dari mana? Kujaku satu dan Kaneko. kondisi, Oh, kondisi juga. yang satu lagi kawah kami kayaknya. Berarti kolam ini running kan setahun? Belum, Hampir deh. 9 bulan ya. ya. 9 Oke. bulan. Gimana? Kan udah beberapa kali punya kolam koi, overall terhadap kolam ini gimana pendapatnya? Atau kepuasannya itu gimana? Ini cukup less maintenance ya. Emang kita desainnya kan semuanya otomatis, MDF otomatis, jadi nggak pernah Iya. bersih-bersih. Terus kita bisa monitor juga, nanti bisa dilihat ada kayak misalnya flow air dalam pipa berapa ton per jam, itu ada. Oh, oke. Ada ininya ya. Terus chiller otomatis juga, pompa juga bisa di set kecepatannya gitu, jadi disesuaikan. Oh, oke. Ya lumayan happy lah. Dengan sistem kolam sih so far oke, karena mungkin populasinya juga tidak padat ya, jadi Ya, parameter ya. air tuh dulu waktu awal-awal saya setiap hari tes semua amonia, nitrat sampai fosfat tuh, semua setiap hari. Kadang-kadang awal-awal pagi sore Ya, sampai ya, terakhir ya, nitrat ya, pun ya. selalu di bawah 10 ppm. Ya. Oke. Nah, Nah, kalau nitrat di bawah 10 ppm itu saya ada teorinya lagi tuh. gimana cerita? Boleh ceritanya? Ya, cerita. Jadi gini, kita pakai biofilter medianya itu kan yang super surface areanya sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke. Dan dia tuh sangat berpori. Jadi dia tuh bentuknya kan seperti segede bola pingpong lah ya. Segede bola pingpong gitu ya, lebih kecil dari ini, segede bola pingpong. Kalau kita tes tuh diisi air dia langsung ucur. Jadi masuk sampai ke dalam-dalam. Ya, Dan ya, dia ya. kalau dimasukin ke dalam air tenggelam. Artinya apa? Air langsung masuk ke dalam. Ya. Lancar. Nah, terus saya riset juga sama Keko. Jadi kalau misalnya filter media di baki shower, biarpun banyak oksigen, tapi tetap aja yang bagian dalam itu pasti Anoksi. habis ya. Betul. Oksigennya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, dan ini adalah Cek. Paman Jack, dan ini si Blacky. Terima kasih banyak, semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.